wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semuanya ya. Ibu sangat senang mendengar kabar kalian semua sehat, baik-baik gitu. Jadi kita semangat memulai pembelajaran hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kepada ketua kelas, Ibu persilakan untuk memimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Kepada ketua kelas dipersilakan. Sebelum memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu mau bertanya, tadi siapa di sini yang sebelum berangkat ke sekolah sudah sarapan atau belum? Alhamdulillah ya, semuanya sudah pada sarapan. Nah, sebelum berangkat sekolah itu penting banget kita untuk sarapan, karena kalau kita tidak sarapan nanti kita tidak konsentrasi dalam belajar ya kan. Nah, kalau kita sarapan otomatis kita menerima pembelajaran dengan baik dan konsentrasi ya kan, cepat masuk ke dalam. Sebelumnya Ibu mau mengabsen terlebih dahulu ya. Yang datang hari ini siapa aja ya, dan yang tidak hadir hari ini siapa aja. Oke, hadir semua ya, berarti hari ini tidak ada yang tidak hadir. Baik ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau memberitahu apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu nantinya kita akan memahami apa saja itu pecahan, apa pengertian pecahan. Yang kedua, nantinya kita atau anak-anak peserta didik Ibu bisa memahami apa itu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen ya. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk pecahan. Ibu mau bertanya nih sama anak-anak Ibu di sini. Tahukah kamu atau pernahkah kalian disuruh ibu kalian ke warung untuk membeli gula setengah kilo atau setengah on gitu ya kan? Nah, nanti apakah kalian pernah memotong kue ulang tahun dan dibagi-bagi ke saudara, teman-teman? Nah, kalau iya berarti di situ nanti kalian sudah mengetahui apa itu pecahan. Jadi kita hari akan belajar tentang bentuk-bentuk pecahan, di mana A per B merupakan pecahan yang dinyatakan dalam bentuk seperti di samping. Ya, dia terdiri dari A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. A pembilang, B penyebut. Nah, di mana B tidak sama dengan 0. Nah, jadi bilangan B itu penyebutnya tidak boleh 0 ya. Di hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk pecahan ya. Nah, Ibu bertanya nih sama kalian, apakah kalian pernah disuruh oleh ibu kamu, kakak kamu, atau oleh ayah kamu belanja ke warung nih ya kan? Pasti mereka pernah suruh kalian nih belanja gula setengah kilo, garam satu setengah kilo ya kan, 1 kilo, atau juga beli cabai seperempat gitu. Nah, jadi di situ, dan juga kalian pasti juga pernah disuruh belanja atau beli kue ya, kemudian kue itu kalian potong menjadi beberapa bagian. Nah, dibagi ke saudara, ke teman, dan yang lainnya. Nah, di situ kalian sudah mulai memahami apa itu pecahan. Nah, di situ sudah tampak tuh pecahan itu seperti apa ya. Nah, Ibu mau kasih tahu. Dari situ dapat kita simpulkan, nah, jadi pecahan itu adalah bentuk bilangan yang dinyatakan dalam bentuk di samping seperti ini. Nah, dia itu ada A per B, di mana A itu sebagai pembilang dan B-nya sebagai penyebutnya. Nah, seperti itu ya.
Jadi jenis-jenis pecahan itu terbagi menjadi 4. Ayo, siapa aja yang tahu di sini apa aja jenis-jenis pecahan? Saya, Bu. Iya, coba Dika, apa itu? Pecahan biasa ya kalau nggak salah, Bu. Pecahan biasa campuran. Itu aja sih yang saya tahu, Bu. Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan sama Dika. Iya, Haikal. Apa? Pecahan desimal sama persen, Bu. Iya, benar, pecahan desimal. Nah, jadi pecahannya itu ada 4 jenis pecahan. Yang pertama apa tadi? Pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Nah, jadi mau Ibu jelasin satu persatu ya. Jadi, pecahan biasa itu merupakan pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, di mana pembilang itu harus lebih kecil daripada penyebutnya. Jangan sampai pembilang lebih besar daripada penyebut, nanti jadinya nggak sinkron ya. Jadi dia pembilang ini harus lebih kecil ketimbang penyebut. Contohnya pembilang yang lebih kecil 1/2. 1/2 ini pembilang, si 2-nya itu penyebut ya. Yang kedua ada pecahan campuran, di mana pecahan campuran ini dalamnya terdiri dari bilangan bulat, pembilang, dan juga ada penyebutnya. Contoh soal nih Ibu kasih, 19/2 sama dengan berapa? Nah, 19/2 yang mendekati bagi-bagi 2 ini berapa? Berapa yuk? Yang mendekati ini ya, 18. Nah, 18 bagi 2 itu berapa? 9 kan, Nak? 9. Berarti ada sisa berapa tadi? 18, 19, sisanya 1. Pembilangnya 1. Berarti sisa penyebutnya tadi berapa? 2. Maka hasilnya 9/1/2. Nah, 9-nya itu merupakan bilangan bulat. 1-nya pembilang dan 2-nya penyebut. Nah, lanjut kita ke 3. Ada namanya pecahan desimal. Apa sih pecahan desimal itu? Ada yang pernah dengar pecahan desimal nggak? Apa itu? Iya, apa coba? Pecahan desimal biasanya sih, Bu, itu kayak dia ada koma-komanya gitu dia bilang. Benar sekali ya, beri tepuk tangan yuk sama temennya yuk. Iya, pintar. Nah, jadi pecahan desimal itu ya, Nak, merupakan bilangan yang selalu ditandai dengan tanda koma. Nah, bilangan desimal itu bila didapat melalui pembagian antara pembilang dan penyebutnya suatu pecahan. Contohnya ini ya. Membacanya, misalnya ini ada pecahan desimal 0,5, maka dibaca 0,5. Nah, cara membaca pecahan itu seperti ini, Nak. Misalnya 1 ada garis miring 2, maka dibaca 1/2. Garisnya itu dibaca per, jangan lupa ya dibaca per. Nah, yang ketiga ada namanya pecahan persen ya, atau bilangan persen. Nah, bilangan persen itu merupakan angka atau persen. Iya, yang keempat ada bilangan persen ya. Nah, jadi bilangan persen itu merupakan bilangan di mana dalam bentuk per 100. Persen itu berarti per 100 nantinya. Nah, angka persen itu ditulis sebagai angka yang diikuti dengan simbol persen. Nih. Nah, nih contoh bilangan persen. Contohnya adalah 20%. Nah, menjadi pecahan biasa. Langkah pertama kita harus buat dulu pecahan per 100-nya dari 20%, yaitu berarti 20/100. Nah, yang kedua kita sederhanakan. 20/100 itu pembilang dan penyebut dibagi 20. Nah, maka menjadi ini bagi-bagi sama-sama bagi 20. 20 jadinya ini 1/5. Nah, jadi bilangan pecahan dari 20% itu merupakan 1/5. Mudah sekali kan mengerjakannya, tidak susah asal kita paham. Nah, contohnya banyak lagi ya, Nak. Misalnya Ibu kasih contoh yang kedua ini. Ada bilangan 50%, kita ubah menjadi kepecahan. Berapa ya? Sama seperti tadi caranya. Apa, Luan? Iya, kita buat dulu dia menjadi per 100, 50/100. Nah, kemudian kita iniin
kita bagikan 50 juga bisa. Nih, bagi 50. Jadinya 1/2. Gimana kalau kita ubah menjadi kepecahan desimal? Nah, jadi caranya seperti ini. Misalnya 50%. Nih, 50%. Kita ubah menjadi desimal, maka kita buat dulu dia 50 dikali 0,01. Bilangan desimal kan tadi dianya yang bilangan apa? Koma. Jadi kalau persennya 50% dia 0,01. Maka hasilnya 0,5. Jadi bilangan desimal dari 50% itu 0,5. Oke, sudah paham? Oke, alhamdulillah sudah paham. Ada yang mau ditanyakan kalau belum paham, Nak? Sudah, alhamdulillah ya. Oke, Ibu sudah siapkan ya. Di situ bahan ajar udah Ibu sediakan. Terus juga nanti Ibu kasih LKPD, LKS untuk dikerjakan di rumah. Di situ Ibu sediakan kuis, nanti kalian bisa berlatih di rumah. Nah, jadi bisa sambil melatih pembelajaran hari ini biar tidak cepat lupa. Oke. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai di sini pemahamannya? Oke, sudah paham ya? Nah, nanti Ibu kasih tugas sama kalian kerjakan di rumah. Nanti terus Ibu mau bagi kelompok sama kalian. Nah, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kalian kerjakan di rumah masing-masing bagaimana cara sistem kalian mengerjakannya. Laporannya dikumpulkan besok atau seminggu depan ya, minggu depan aja dikumpulkan, buat di situ kelompok berapa dan tugasnya itu apa aja ya. Nanti Ibu kasihin ya, Ibu catat ya, ini pembagian kelompoknya kita bagi-bagi ya. Oke anak-anak Ibu, mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan pembelajaran hari ini. Siapa di sini yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Oke, baik. Coba Resti, apa pembelajaran hari ini kesimpulannya? Baik Bu, nah jadi kesimpulan pembelajaran hari ini itu pecahan itu Bu merupakan bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Terus B itu tidak boleh ada, B itu tidak sama dengan 0 ya Bu. Iya benar, tepuk tangannya sama Resti. Pintar sekali ya, jadi Bu harap kalian semua juga paham ya. Lagi yang bisa coba menyimpulkan pembelajaran kita hari ini apa aja? Saya Bu, ya coba lalui apa? Bu, jadi pecahan itu saya tangkap pembelajaran hari ini ada 4 tadi. Pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Kalau pecahan biasa itu dia pecahan yang ada pembilang sama penyebut. Kalau pecahan campuran Bu, dia ada bilangan ininya, pembilangnya, penyebut, dan juga ada bilangan bulatnya. Kalau persen dianya diubah ke persen per 100, dan kalau desimal dianya diubah ke dalam bentuk desimal, dia ada koma-komanya gitu. Benar sekali. Yuk kita beri applause untuk teman kita. Ya, Ibu berharap kalian semua paham ya pembelajaran kita hari ini. Nah, nanti kan Ibu sudah bagi kelompok ini, kalian kerjakan di rumah, minggu depan dikumpul. Nah, Ibu harap pembelajaran kita hari ini menyenangkan ya Nak, dan juga gampang kalian memahaminya. Nah, mungkin ini saja yang dapat Ibu ajarkan kepada kalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga dapat diingat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga memakai masker ya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Nah, mungkin ini saja yang dapat Ibu ajarkan. Lebih dan kurang Ibu memohon maaf. Ketua kelas ayo dipimpin doanya sebelum pulang. Ya. Sebelum pulang mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang anak-anak ibu, langsung pulang ke rumah, jangan main-main kelayapan kemana-mana lagi ya. Dikerjakan tugas yang udah ibu kasih. Ya, selamat siang semuanya. Siang bu.